Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya lampu LED itu bisa meredup dan terang dengan halus? Atau gimana mobil mainan bisa diatur kecepatannya? Nah, di balik itu semua ada trik keren yang namanya PWM. Dan di sini kita bakal kupas tuntas cara menguasainya pakai ESP32. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Microcontroller kayak ESP32 itu kan cuma kenal dua hal, nyala atau mati, alias digital. Tapi kita pengennya hasil yang analog, kayak gradasi cahaya yang mulus. Terus gimana caranya? Jawabannya, kita bakal akalin persepsi mata kita pakai teknik yang namanya pulse width modulation. Oke, ini dia rencana main kita. Kita mulai dari konsep dasar PWM, terus langsung praktek dengan dua simulasi seru. Setelah itu kita rakit sirkuitnya di dunia nyata, dan terakhir kita lihat teknik ini bisa dipakai buat apa aja. Udah siap? Yuk, mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengenalan PWM. Di sini kita bakal bongkar sihir di balik layar yang bikin LED itu nggak cuma bisa nyala mati, tapi juga bisa dibikin redup terang sesuka hati. Gini cara kerjanya, bayangin deh. Kamu punya saklar lampu yang kamu nyalain dan matiin cepet banget. Kalau durasi nyalanya lebih lama dari durasi matinya, mata kita bakal ngelihat lampunya terang. Sebaliknya, kalau durasi nyalanya lebih pendek, kita bakal ngelihatnya redup. Nah, PWM itu melakukan ini ribuan kali per detik, jadi seolah-olah kita punya output analog. Coba perhatiin pulsa yang warna hijau ini. Nah, ini yang disebut duty cycle. Gampangnya, semakin lebar pulsanya, artinya sinyal on-nya makin lama, dan hasilnya LED jadi kelihatan lebih terang. Kalau pulsanya sempit, ya LED-nya jadi redup. Inti dari PWM ya cuma ini. Simple kan? Teori cukup. Sekarang waktunya kita lihat langsung aksinya. Di bagian kedua ini kita bakal bikin proyek pertama kita disimulasi, sebuah LED yang bisa bernapas alias meredup dan terang secara otomatis. Di simulator ini kita punya dua bagian utama. Di satu sisi ada rangkaian virtual kita yang super simple, cuma ASP32, sebuah resistor, sama satu LED. Terus di sisi lain, nah ini otaknya. Kode program yang bakal ngasih perintah ke rangkaiannya. Dan pas simulasinya kita jalankan, lihat deh, LED-nya pelan-pelan jadi terang, terus meredup lagi. Gitu terus. Efek bernapas ini bisa terjadi karena kode kita secara otomatis naikin dan nurunin nilai kali duty cycle-nya dalam sebuah perulangan. Dan semua keajaiban tadi itu cuma butuh satu baris perintah sakti ini, analog write. Perintah inilah yang kita pakai buat nyuruh ESP32 ngirim sinyal PWM. Kita kasih nilai antara 0, yang artinya mati total, sampai 255, yang artinya terang maksimal. Angka di antara itu, ya bakal jadi gradasi cahayanya. Kalau tadi kan otomatis, keren sih, tapi bakal jauh lebih seru kalau kita bisa ngontrol langsung kan? Di bagian ketiga ini, kita bakal naik level. Kita tambahin kontrol manual, jadi kita nggak cuma nonton aja. Lihat deh, kita tambahin komponen baru, sebuah potensiometer. Anggap aja ini kayak knop volume di radio. Pas kita putar knopnya, kita ngasih input analog ke ESP30. Hasilnya, kita bisa ngatur terang redupnya LED secara instan dan real time. Jadi perbedaannya jelas banget ya. Di proyek sebelumnya, terang redupnya diatur otomatis sama perulangan di kode. Nah, sekarang terang redupnya kita kendalikan langsung pakai putaran knop potensiometer. Kita ubah dari yang pasif jadi interaktif. Logikanya sebenarnya simpel tapi efektif banget. ESP32 itu membaca posisi putaran knop. Nah, posisi ini kan sinyal analog. Terus, kode kita menerjemahkan nilai dari posisi itu ke skala PWM dari 0 sampai 255. Hasil terjemahannya itulah yang dikirim ke LED buat ngatur terangnya. Oke, simulasi sudah kita taklukkan. Sekarang waktunya bagian yang paling memuaskan. Kita bawa proyek ini dari layar komputer ke dunia nyata. Yuk kita siapin komponennya dan rakit langsung di breadboard. Prosesnya cuma 4 langkah gampang kok. Pertama, kumpulin semua komponennya. Kedua, kita rakit rangkaiannya. Ketiga, kita atur softwarenya. Dan yang terakhir, kita unggah kodenya ke otak ESP32. Ini dia resep kita. Papan ESP32 sebagai otaknya, LED sebagai output, resistor buat ngelindungin LED-nya, potensiometer sebagai input, dan pastinya breadboard sama kabel jumper buat nyambungin semuanya. Nah, bagian ini tolong perhatikan baik-baik ya. Ini penting banget dan sering bikin pemula pusing. Di dalam software,
Kamu harus pilih pintu atau port COM yang benar. Ini ibarat jalur komunikasi antara komputermu dan ESP32. Kalau salah pilih port, kodenya nggak akan pernah sampai. Nih, saya kasih tips jitu kalau nanti mentok. Kalau pas proses unggah kodenya macet di tulisan connecting, jangan panik. Cukup tekan dan tahan tombol kecil boot yang ada di papan ESP32-mu. Ini bakal maksa dia masuk mode unggah dan biasanya masalah langsung beres. Dan berhasil. Ini dia hasilnya, sirkuit fisik yang beneran berfungsi, persis kayak di simulasi tadi. Coba putar knopnya dan lihat LED-nya langsung merespon. Kita sukses bawa konsep dari dunia digital ke meja kerja kita. Mantap! Sekarang, yuk kita mundur sedikit, kita rangkum apa aja yang udah kita pelajari, dan yang paling penting, kita intip kemungkinan-kemungkinan keren apa lagi yang bisa kita buat dengan ilmu baru ini. Jadi, intinya kita udah nguasain dua hal fundamental. Pertama, ngontrol output secara otomatis pakai kode. Kedua, ngontrol output secara interaktif pakai input dari sensor atau komponen fisik. Ini adalah fondasi dari hampir semua proyek elektronik loh. Dan ini bagian terbaiknya. PWM itu bukan cuma buat LED. Teknik yang sama persis bisa kamu pakai buat ngatur kecepatan motor mobil-mobilan, ngatur kenceng pelannya kipas angin, sampai menggerakkan lengan robot pakai motor servo. Kemungkinannya hampir nggak terbatas. Tapi ada satu catatan penting. Pin di ESP32 itu dayanya kecil, jadi nggak kuat buat ngangkat beban berat. Nah, buat perangkat yang butuh daya besar kayak motor, kamu perlu bantuan dari komponen lain, kayak transistor atau MOSFET. Anggap aja mereka ini kayak saklar elektronik super kuat yang dikendalikan sama ESP32. Sekarang kamu udah punya salah satu jurus paling ampuh di dunia mikrokontroler. Kamu bisa bikin sesuatu meredup, berputar, atau bergerak dengan presisi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi mau bikin apa? Kira-kira proyek keren apa yang bakal kamu ciptakan selanjutnya?